Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhan nas, ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Bersyukur, alhamdulillah kita panjatkan pujian setinggi-tingginya kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Serta salawat dan salam juga tidak terlupakan untuk kita haturkan kepada panutan dan pedoman kita yang paling utama, yaitu Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, nasihat dan seruan takwa serta meningkatkan iman menyertai majelis Jumat kita. Bagaimana setiap hari tambah waktu, maka tambah iman dan takwa kita. Hari ini kita berusaha mengikuti Rasulullah SAW, maka besok bagaimana caranya kita tetap bahkan tambah lebih banyak ilmu sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kita bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Dalam potongan sabdanya beliau katakan, kalian dituntut untuk mengikuti aku, kata Nabi Muhammad, mengikuti pola beragama aku, mengikuti ajaran yang telah dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Kalau ternyata Nabi belum sempat mengajarkan atau belum ada perilaku yang menunjukkan suatu amalan tetapi difahami dan telah dipraktekkan oleh para sahabat, maka masuk kategori yang kedua, alaikum bisunnatil khulafa'ir rasyidin. Kalian juga dituntut untuk mengikuti pengganti beliau, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. 4 sahabat yang mulia yang tindak tanduknya di dalam beragama tidak pernah keluar dari ajaran Rasul. Artinya yang mereka lakukan sebagaimana yang Rasul ajarkan, yang mereka praktekkan sebagaimana yang telah Rasul contohkan. Dan di antara 4 itu ada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bicara Umar, bicara kebesarannya, ketegasannya, kemuliaannya, yang pada awalnya semua juga kita tahu bahwa Umar merupakan deretan dari orang-orang Arab jahiliyah yang melakukan tindakan kemusyrikan, yang menyembah berhala, yang bersumpah atas nama Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dari sekian banyak riwayat bagaimana Umar sebelum masuk Islam,
ternyata ada kedustaan mengatasnamakan Umar bin Khattab yang sampai di negeri kita, dan melalui mimbar Jumat kali ini akan kita luruskan, yaitu peristiwa Umar bin Khattab mengubur putrinya hidup-hidup. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bicara Umar, maka bicara keluarga besar Bani Adi. Dan Bani Adi merupakan di antara suku-suku yang ada di dalam kabilah Quraisy. Maka kalau ternyata orang Quraisy tidak ada yang mengubur putrinya hidup-hidup, otomatis Umar juga tidak pernah melakukan itu. Kaum muslimin, ada kisah yang kami katakan kisah ini palsu, kisah ini tidak ada sumbernya. Ketika Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu setiap sholat tahiyat akhir, salam ke kanan senyum, salam ke kiri sedih. Ketika ditanya, Umar, kenapa kalau salam ke kanan senyum, kalau ke kiri sedih? Dijawab, salam ke kanan senyum karena saya senang bisa mendapatkan hidayah iman, hidayah Islam. Salam ke kiri sedih karena aku ingat dahulu aku mengubur putriku hidup-hidup. Maka ini kisah betul-betul palsu, tidak ada sumbernya. Kita akan luruskan, Umar tidak sebejat itu. Umar bin Khattab tidak seboleh itu. Memang benar kalau sebagian suku Arab, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Idza busyira li ahadikum", di saat dikabarkan di salah satu dari kalian, yaitu orang-orang Arab, bil unsa, kelahiran anak perempuan, dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim, sebagaimana di dalam ayat ke-58 surat An-Nahl. Ketika sebagian orang Arab diberikan kabar gembira lahirnya seorang putri atau anak perempuan, maka wajah mereka menjadi merah padam, merah kehitam-hitaman, saking emosinya, saking marahnya, dan saking kecewanya. Kenapa aku harus memiliki anak perempuan? Sehingga apa yang mereka lakukan? Mereka pun akhirnya mengambil bayi perempuan itu dengan dua kondisi. Kondisi yang pertama, mereka tetap pegang anaknya, tetapi mengucilkan diri dari masyarakatnya, dari sukunya. Kenapa? Karena merasa terhina punya anak perempuan. Kalau enggak, mereka akhirnya menggali galian di padang pasir, bayi perempuannya dikubur dan secara hidup-hidup. Itu memang ada, Qur'annya mengatakan demikian. Tapi bicara Umar bin Khattab nanti dulu. Umar bin Khattab kalau melakukan tindakan demikian, pertanyaannya ada nggak sumbernya? Ada nggak referensinya? Nggak. Semuanya berangkat dari getok tular, hanya mulut ke mulut, tidak ada. Mau kitab hadis manapun, kitab riwayat sejarah manapun, kitab sirah Nabi dan para sahabat manapun, tidak ada satupun yang mengisahkan demikian. Maka kita harus putus mata rantai kedustaan ini. Ini yang pertama. Yang kedua, Umar bin Khattab itu menikah dan lahir dari pernikahan itu anak pertama barep putri bernama Hafsah. Hafsah binti Umar yang nantinya dinikahi oleh Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam, menjadi deretan ibu kita kaum yang beriman. Hafsah lahir 5 tahun sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul. Hafsah lahir 5 tahun sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul. Dan Umar masuk Islam tahun ke-6 kenabian. Artinya 5 tahun Hafsah lahir plus 6 tahun berikutnya baru Umar merasakan keimanan dan keislaman. Berapa tahun?
Ya, kurang lebih 12 tahun. 6 tambah 5. Ya, kurang lebih 12-13 tahun. Ini bukan waktu yang sedikit, waktu yang lama. Lekor ngubur ning Hafsah, membunuh Hafsah, memendam hidup-hidup Hafsah. Tapi yang terjadi, Umar buktinya Hafsah sampai gede masih hidup. Itu menunjukkan Umar tidak pernah membunuh ibunya. Yang kedua, Hafsah punya adik laki-laki, kemudian punya adik lagi perempuan. Dan tidak ada sejarahnya Umar membunuh anak ragil perempuan. Kenapa? Karena lucu, Mas. Kalau Umar mengubur hidup-hidup ini, kenapa Hafsah tidak? Padahal lebih tua. Kalau ternyata Umar membunuh hidup-hidup anak ragil perempuannya, Umar telah masuk Islam. Gak mungkin Umar bin Khattab melakukan tindakan yang dimurkai Allah dan Rasul. Maka cukuplah bagi kita untuk berilmu dengan sumbernya. Al-isnadu minad-din, falaulal isnad laqala man syaa ma syaa. Isnad, sumber, ya, yang jelas dari siapa sampai dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu bagian dari agama. Kalau tidak adanya riwayat ataupun sanad, maka siapa saja bisa berkata apa saja. Oleh karena itu, kita harus tahu sumbernya. Sumber secara buku referensi tidak ada. Sumber secara analogi lahir putrinya Umar juga nggak masuk akal. Dan yang ketiga, ketika ada seorang sahabat yang dulu memang pernah mengubur anak perempuannya hidup-hidup, yang bernama Qais bin Asim radhiyallahu ta'ala anhu, datang kepada Rasulullah, "Ya Rasul, bagaimana tafsir dari firman Allah dalam Quran surat At-Takfir ayat yang ke-8? Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat." Ya Rasul, bagaimana tafsirnya? Besok bayi-bayi itu akan ditanya oleh Allah, dan orang tuanya juga akan dimintai pertanggungjawaban. Lah apa sampean bunuh bayi-bayi ini? Apa dosa mereka? Ya Rasulullah, dulu aku punya anak 10, dan di antara mereka yang wanita aku kuburkan hidup-hidup. Kata Rasulullah SAW, dosamu yang dulu ya sudah, dosamu dulu. Sekarang kamu dalam kondisi beriman. Tapi kalau kamu pengen mempertebal amal solehmu, maka bebaskan budak. Setiap satu bayi, kamu bebaskan satu orang budak. Dan ketika Rasulullah SAW mengajarkan pelajaran ini, Umar bin Khattab ada di situ. Bahkan Umar bin Khattab termasuk orang yang meriwayatkan hadis ini. Kan nggak masuk di akal, guys. Orang yang punya satu perilaku yang sama, kemudian bertemu dengan Rasul, tidak ikut serta dalam obrolan yang sama. Harusnya kalau Umar pernah ngubur anaknya, juga mengatakan, "Ya Rasul, saya dulu juga gitu." Tapi buktinya Umar gak berkata demikian. Umar punya anak-anak yang meriwayatkan hadis, seperti Hafsah istri Rasul, Abdullah bin Umar, perawi-perawi hadis. Tapi mereka tidak pernah menceritakan, "Biyen bapakku nate ngubur dulurku, bapakku biyen nate ngubur mbakyuku, adikku sing wedok." Tidak ada sama sekali. Ini membuktikan bahwa Umar bin Khattab tidak pernah mengubur putrinya hidup-hidup. Maka dari mana kiranya cerita ini turun-temurun tahun ke tahun menyertai kehidupan kita? Tentu jawabannya cuma satu. Orang-orang yang benci terhadap Umar bin Khattab, yang benci terhadap sahabat-sahabat Nabi, Abu Bakar, Aisyah, Hafsah, dan lain seterusnya. Dan mereka kebanyakan hanya mengunggulkan satu sahabat, yaitu Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Aqulu qouli hadza, aqulu ma tasma'un, fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
dinuna mahfudun. Agama kita Islam Allah jaga. Kapanpun Allah pasti jaga. Dimanapun Allah pasti jaga. Sebagaimana Quran juga dalam menjaga Allah. Pertanyaannya adalah kita belum tentu dijaga oleh Allah. Islam agama yang benar, tapi belum tentu setiap muslim mesti benar. Islam agama yang sempurna, tapi belum tentu muslim dan muslimahnya sempurna di dalam beragama. Ini harus dibedakan. Tapi semua dari kita pasti menginginkan penjagaan Allah, rahmatnya, hidayahnya, barokahnya. Maka salah satu cara dan jalan untuk menggapai penjagaan dari Allah yaitu kita beramal sesuai yang Allah syariatkan, yang Rasul contohkan. Hari ini kita belajar terkait dengan hoax, kedustaan yang menyertai kehidupan Umar bin Khattab. Maka jangan berhenti cuma di majelis ini. Sebarkan kepada anak istri, sebarkan kepada kawan-kawan bahwa peristiwa Umar radhiyallahu taala anhu membunuh putrinya ini merupakan kisah palsu, tetapi menyebar. Tidak semua yang viral benar, tidak semua yang menyebar benar, tidak semua yang tenar juga benar. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berikan keistiqomahan, Allah berikan kerahmatan, Allah berikan keberkahan, dan Allah kuatkan ilmu, iman dan amal kita. Allahumma amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal mu'minat walil mu'minina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al khaira lana wa li usratina wa li wulati umurina ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.